Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Febriana Putri, NPM 191109090 dari kelas Fisika 5C. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang chapter kedua, yaitu Physics with MATLAB atau Fisika dengan MATLAB. 2.1 Mechanics, 2.1.1 Gravitational Force Between Two Mass. Nah, di sini ada coding yang nantinya akan kita masukkan ke dalam MATLAB. Tetapi sebelum itu, kita akan membahas tentang konsep fisikanya terlebih dahulu. Baik. Ini, pada subbab 2.1.1, gaya gravitasi antara dua massa. Nah, hukum gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda dinamakan gaya gravitasi bumi. Besar gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Rumusnya yaitu F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F sendiri adalah gaya tarik gravitasi dengan satuan N, M1 dan M2 adalah massa masing-masing benda dengan satuan kilogram, R adalah jarak antara kedua benda dengan satuan meter, dan G adalah konstanta gravitasi umum dengan nilai 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Baik, itu adalah konsep fisikanya, dan ini tadi adalah codingnya. Coding ini telah saya masukkan ke dalam MATLAB. Ini di sini dikatakan program ini menghitung dan menampilkan gaya gravitasi antara dua massa. Di sini input variabelnya ada massa 1, massa 2, jarak, dan gravitasi yang telah diketahui. Nah, di sini kita nanti akan memasukkan nilai dari massa 1, massa 2, dan jaraknya. Maka nanti akan diketahui berapa gaya yang terdapat pada benda tersebut. Baik, setelah kita telah mengetik coding ini, kita run, kemudian kita akan diminta untuk menyimpan. Di sini teman-teman bisa menyimpan sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini akan saya beri nama untilted LLL. Nah, di sini saya save. Kemudian di command window akan tertampil enter the value of mass 1. Di sini kita masukkan nilai dari massa satunya yaitu 2,5. Setelah itu kita enter dan diminta untuk memasukkan nilai dari massa 2. Massa 2 yaitu 1,093. Kemudian kita enter lagi dan kita diminta untuk memasukkan nilai jaraknya. Nilai jaraknya di sini adalah 1 dikali 10, yang kalau di MATLAB itu kodenya 0E min 5. Kemudian kita enter. Dan di sini diketahui gaya antara massa yaitu 1,8226 newtons. Oke, setelah itu adalah percobaan yang kedua. Di sini kita bahas tentang konsep fisikanya terlebih dahulu. Percobaan kedua ini adalah gaya gravitasi hukum kuadrat terbalik. Di dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau hukum kuadrat kebalikan atau juga disebut hukum kuadrat inverse adalah hukum fisika apapun yang menyatakan besarnya suatu kuantitas atau kekuatan fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarnya. Menurut hukum gravitasi Newton yang berbunyi, setiap partikel di alam semesta menarik setiap partikel lainnya dengan gaya yang besarnya adalah yang pertama, berbanding lurus dengan produk massa mereka, yaitu F berbanding lurus dengan M1 dikali M2. Kemudian untuk yang kedua, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat, yaitu F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Dengan menggabungkan persamaan 1 dan 2 tadi,
kita mendapatkan F sama dengan M1 dikali M2, F berbanding lurus dengan M1 dikali M2, dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Atau rumusnya bisa menjadi F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Atau juga bisa FR sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. FR ini sendiri adalah variabel, gaya non-kontak, dan konservatif. Karena FR ini berbanding terbalik dengan R kuadratnya, ia juga dikenal dengan gaya hukum kuadrat terbalik. Baik, itulah adalah konsep dari hukum kuadrat terbalik. Di sini adalah codingnya. Coding dari 2.1.2 dan telah saya masukkan ke dalam MATLAB. Di sini kita akan melihat bahwa gaya gravitasi mengikuti hukum kuadrat terbaliknya. Di sini inputnya terdapat massa 1, massa 2, jarak, dan gravitasi. Ini sama saja dengan tadi rumusnya dan akan kita cari dengan mengklik run, kemudian kita simpan sama seperti tadi. Ini akan saya tambahkan LLL, kemudian saya save, dan di command window ini muncul enter value massa 1. Massa 1-nya tetap sama 2,5. Massa 2-nya tetap sama 1,093. Kemudian yang ketiga, nilai positif dari jaraknya. Di sini 1 dikali 10 min 9. Di sini di enter, maka akan keluar nilainya 9. Dan ini adalah grafik dari coding hukum kuadrat terbalik. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu tentang gerak jatuh bebas. Pengertian dari gerak jatuh bebas ialah sebuah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa adanya kecepatan awal. Nah, berarti kecepatan awalnya ini 0. Karena memiliki kecepatan yang sama dengan 0, maka inilah pergerakan dari benda hanya dipengaruhi oleh adanya percepatan pada gravitasi. Dengan kata lain, benda akan mengalami proses percepatan, yakni yang awalnya memiliki kecepatan 0 akan terus bertambah percepatannya secara teratur. Rumus dari gerak jatuh bebas ini yaitu Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Karena V0-nya ini 0 dan A itu sama dengan G, percepatan sama dengan gaya gravitasi, maka rumus dapat berubah menjadi Vt sama dengan G dikali T, di mana Vt adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Baik, di sini pada MATLAB sudah saya ketik codingnya seperti ini. Di sini ada input variabel T final, output variabelnya itu T dan V, dan di sini ada G. Intinya adalah dari rumus tadi, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Karena sudah seperti ini, maka kita klik run untuk menyimpan. Sama seperti tadi, kita simpan dengan nama yang berbeda sedikit, kemudian kita save. Nah, setelah itu akan muncul di command window enter final time in second, yaitu 11.3. Kemudian kita enter. Dan kita run 11.3. Nah, ini adalah grafik dari percobaan yang ketiga tentang gerak jatuh bebas dengan waktu maksimal yaitu 11.3
di sini. Baik, itulah tadi percobaan tentang gaya gravitasi dan juga gerak jatuh bebas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.